Sebenarnya fintech itu merupakan sebuah inovasi pada industri keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang lebih efisien. Orang yang membutuhkan jasa keuangan bisa ketemu langsung dengan orang yang memberikan layanan keuangan. Melalui platform ini, peminjam mengajukan pinjaman secara online melalui proses evaluasi kredit dan mendapatkan dana dari pendana untuk pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang lebih singkat daripada mereka melakukan pinjaman ke lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan akan bertemu langsung melalui jasa penyelenggara financial teknologi ini melalui platform digital. Ketika calon nasabah ini mengajukan pembiayaan, penyelenggara akan menghubungkannya langsung dengan pemberi pembiayaan. Setelah melakukan pendaftaran, kemudian melakukan registrasi dan segala macam, dan melengkapi syarat-syaratnya, maka turunlah dana tersebut dalam waktu yang tidak cukup lama. Nah, kemudian fintech itu bisa melengkapi lembaga keuangan tradisional. Fintech ini dengan perbankan mereka bisa bekerja sama. Lembaga perbankan dapat menyalurkan dananya melalui fintech. Fintech bisa menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh layanan perbankan. Ekosistem P2P lending itu ya ada 3 kelompok. Yang pertama adalah yang mempunyai dana. Ada lender atau pemilik dana, kemudian ada multi lender, ada pula super lender, dan corporate lender gitu ya, seperti lembaga perbankan. Kemudian di sisi kanan adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana ya, atau borrower atau penerima dana. Mengapa perlu adanya fintech syariah ini? Yang pertama adalah masih banyak masyarakat kita yang belum bisa mengajukan pinjaman ke bank. Yang kedua karena mereka cuma butuh dana sedikit, mereka nggak butuh waktu lama-lama. Kemudian sebagian masyarakat kita memang butuh jasa keuangan syariah, terhindar dari transaksi yang dilarang dalam agama Islam. Nah, model fintech syariah itu berdasarkan fatwa MUI tahun 2018. Ada 6 model fintech ya. Yang pertama yaitu pembiayaan nanjak utang atau factoring, pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga atau PO, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjalan secara online, dan pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjalan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, pembiayaan untuk pegawai, kemudian berbasis komunitas. Hampir semua akad yang ada dalam lembaga perbankan syariah itu bisa juga dilakukan di fintech syariah ini. Misalnya akad murabahah, bisa menggunakan akad ijarah. Ada dari Pak Roy Saputra, apakah di dalam fintech ada lembaga penjaminan seperti di bank? Jadi fintech itu sebaiknya dia bekerja sama dengan lembaga penjamin kredit ya, agar nasabahnya itu atau investornya itu lebih cover kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Ada pertanyaan dari Mas Rashid nanya, tadi dikatakan di fintech syariah, peminjam hanya boleh menggunakan dana untuk hal-hal yang halal. Apakah berarti pasti ada pengawasan dari penyelenggara terhadap peminjam untuk memastikan dana tersebut tersalurkan secara halal? Berkaitan dengan bagaimana mengawasi nasabah gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa niat baik nasabah itu adalah untuk penggunaannya itu untuk sesuatu yang dihalalkan ya, misalnya untuk pembelian barang. Ya, barangnya itu sesuai syariah gitu. Kemudian apakah dia menggunakannya untuk tujuan lain gitu ya, makanya ada cara-cara yang kita gunakan agar barang tersebut atau dana tersebut betul-betul digunakan untuk tujuan yang sebenarnya. Ya, misalnya kita mewajibkan nasabah untuk mengupload bukti pembelian barang atau penggunaan dana tersebut ya. Jadi mereka baru bisa cair dananya kalau sudah ada invoice-nya, ya, atau sudah ada bukti pembeliannya, gitu. Baru bisa cairkan dananya.